Pernah kepikiran nggak gimana caranya pemerintah bisa mendanai proyek raksasa? Misalnya, membangun ribuan koperasi baru di seluruh pelosok Indonesia. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas soal itu. Jadi, pemerintah punya rencana besar bangun fasilitas yang modern buat ribuan koperasi. Tapi pertanyaannya selalu sama kan? Duitnya dari mana? Nah, jawabannya ada di sebuah mekanisme pembiayaan yang cerdas yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, sebelum kita terlalu jauh ngomongin soal uang, penting banget buat kita paham dulu sebenarnya apa sih tujuan inti dari peraturan ini. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau kita lihat langsung ke sumbernya, di bagian pembukaan peraturan ini, tujuannya jelas banget, percepatan pembangunan fisik. Ini semua berdasarkan instruksi Presiden loh. Intinya adalah untuk memperkuat ekonomi lokal, langsung dari akarnya. Dan yang disasar itu spesifik banget, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Gampangnya, ini adalah koperasi-koperasi di tingkat paling dasar, yang anggotanya ya warga setempat. Mereka inilah yang sering jadi tulang punggung ekonomi di komunitasnya. Tentu saja, untuk menjalankan mesin sebesar ini, nggak mungkin cuma satu pihak yang bekerja. Ada beberapa pemain kunci yang terlibat, dan masing-masing punya peran yang sangat spesifik dan krusial. Nah, di sini kita bisa lihat pembagian tugasnya. Ada Kemenkeu sebagai otaknya, yang siapkan dana dan atur strategi. Ada bank pemerintah yang jadi kasirnya, yang menyalurkan pinjaman. Lalu PT Agrinas, BUMN, yang jadi kontraktornya. Koperasi lokal tentu jadi penerima manfaat. Yang menarik, setelah fasilitasnya jadi, kepemilikannya itu jatuh ke tangan Pemda. Ini bukan sekedar proyek biasa, ini kolaborasi terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Follow the money. Gimana sih sebenarnya alur duitnya sampai semua fasilitas ini bisa terbangun? Mari kita ikuti jejaknya. Jadi, skemanya begini. Pertama, Kementerian Keuangan menaruh dana di bank pemerintah. Ini semacam jaminan likuiditas. Kedua, dari dana itu, bank memberikan pinjaman ke PT Agrinas, yang ditunjuk sebagai pembangun. Ketiga, PT Agrinas pakai uang pinjaman itu untuk langsung tancap gas membangun di seluruh Indonesia. 3 langkah awal yang sangat penting. Tentunya, pinjaman ini nggak sembarangan. Peraturannya sangat detail dan menetapkan syarat-syarat yang spesifik. Tujuannya supaya ada konsistensi dan kejelasan di seluruh Indonesia. Pertama, soal pagu atau batas maksimal pinjaman. Angkanya adalah 3 miliar rupiah untuk setiap fasilitas koperasi yang dibangun. Selain pagu, ada 3 syarat keuangan utama lainnya. Bunganya dipatok di 6% per tahun. Jangka waktu pengembaliannya atau tenor itu selama 72 bulan alias 6 tahun. Dan yang nggak kalah penting, ada masa tenggang atau grace period selama 12 bulan. Jadi ada jeda 1 tahun sebelum cicilan pertama harus dibayar. Oke, bangunannya udah jadi, fasilitasnya siap dipakai. Sekarang pertanyaan paling krusial, gimana caranya bank dibayar kembali? Disinilah letak kecerdasan skemanya. Ternyata cara bayarnya dibedakan. Ada 2 jalur yang berbeda, tergantung dari lokasi koperasinya. Apakah di tingkat desa atau kelurahan? Nah, ini dia kuncinya. Untuk koperasi level kelurahan, pembayarannya itu langsung dipotong dari dana transfer pusat ke daerah, yaitu DAU atau DBH. Jadi nggak perlu nunggu Pemda bayar. Kalau untuk koperasi desa, lebih langsung lagi. Diambil dari alokasi dana desa untuk desa tersebut. Dengan cara ini, pembayaran cicilan jadi sangat terjamin. Tapi, proses pemotongan ini nggak terjadi begitu saja secara otomatis ya. Ada pemicunya. Bank harus mengajukan permintaan pembayaran secara resmi terlebih dahulu. Alurnya sangat rapi. PT Agrinas selesai membangun, lalu serah terima ke Kementerian Koperasi. Kalau Kemenkop sudah verifikasi dan bilang oke, mereka akan kasih dokumen serah terima ke bank. Dokumen inilah tiket bagi bank untuk menagih ke Kementerian Keuangan. Baru setelah itu Kemenkeu memberi lampu hijau untuk pemotongan dana. Jadi pembayarannya baru jalan kalau proyeknya sudah 100% beres. Oke, kita sudah lihat detail mekanismenya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pendekatan yang terstruktur seperti ini penting? Ini poin yang sangat krusial. Menurut aturannya, gerai dan gudang yang sudah jadi ini statusnya menjadi milik publik. Bukan punya koperasi, bukan punya bank, tapi menjadi aset pemerintah daerah atau desa. Artinya, ini harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Dan untuk memastikan semuanya berjalan benar, peraturannya juga menggarisbawahi prinsip-prinsip utamanya. Seluruh proses harus transparan, akuntabel, penuh kehati-hatian, dan berbasis kinerja. Ini adalah pagar pengaman agar dana publik digunakan secara efektif. Jadi kalau kita simpulkan, sistem ini punya 2 tujuan utama.
mempercepat pembangunan secara masif di seluruh negeri, sekaligus meminimalkan resiko keuangan bank karena pembayarannya sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Kerangkanya sudah ada, skemanya jelas, dan dananya pun tersedia. Tapi pertanyaan pamungkasnya tetap sama. Apakah semua ini akan benar-benar menciptakan perubahan jangka panjang bagi desa-desa di Indonesia? Jawabannya tentu akan bergantung pada bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan fasilitas baru ini untuk maju.